warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini materi kita pada hari ini masih seputar bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang hari ini kita akan membahas poin C dan poin D, yaitu membahas tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Langsung kepada poin C pembahasan kita hari ini, yaitu kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, yang pertama ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang dijadikan sebagai petunjuk dan pembimbing bagi Nabi Daud sendiri dan bagi umatnya. Perlu kita ketahui juga teman-teman, bahwasanya Zabur ini berasal dari kata Zabaro yasburu zabrun, yang artinya tulisan. Nah, jadi Zabur ini dalam arti sesungguhnya itu adalah kitab yang tertulis, seperti itu. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih isi dari kitab Zabur ini? Nah, isi dari kitab Zabur ini adalah 150 nyanyian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Selain itu juga ada zikir, kemudian ada doa, ada nasihat, kemudian ada hikmah, seperti itu. Kitab Zabur ini diturunkan Allah untuk dijadikan jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud. Selain itu, kitab Zabur ini diturunkan sebagai kabar gembira bahwa di bumi ini diciptakan kepada hamba-hamba yang soleh. Maksudnya soleh di sini apa? Soleh berarti tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dijadikan sebagai petunjuk dan bimbingan bagi Nabi Musa sendiri dan bagi umatnya, seperti itu. Kemudian isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah apa aja yang berdasarkan dari asas-asas keyakinan, yaitu akidah, kemudian asas-asas kebaktian, yaitu syariah. Nah, ada pun 10 perintah itu diantaranya. Yang pertama itu ada perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmat dan khusyuk. Yang ketiga perintah mengkhususkan hari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat perintah menghormati kepada kedua orang tua. Yang kelima perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan keji. Yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan mencuri. Dan yang kedelapan, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Yang kesembilan, perintah menghindari perbuatan cabul. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 itu adalah perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Adapun fungsi diturunkannya kitab Taurat yaitu untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan Bani Israel agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan diturunkannya kitab Taurat ini, yang pertama untuk meyakini kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Esa. Yang kedua, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak. Yang keempat, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Kemudian yang terakhir, menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Bani Israel, seperti itu. Kemudian kitab Injil ini berisikan kabar gembira, yaitu apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya itu adalah bahwasanya Nabi Isa menggembirakan umatnya dengan cara memberikan kabar bahwa Muhammad SAW akan datang sebagai utusan terakhir di muka bumi ini, seperti itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ini sempat mengajarkan kitab Injil kepada pengikutnya itu hanya 3 tahun saja, yaitu dari umur 30 tahun sampai 33 tahun sebelum Nabi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya, seperti itu.
Nah teman-teman, dulu itu kan kita perlu ketahui dulu bahwasanya Nabi Isa ini tidak disalib oleh kaum Yahudi. Yang disalib oleh kaum Yahudi itu adalah orang lain. Allah telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari cengkraman kaum Yahudi seperti itu. Perlu kita ketahui ya teman-teman bahwasanya kitab Injil ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Di mana perbedaannya? Yang pertama, kalau misalkan kitab Zabur ini mengajarkan puji-pujian kepada Allah, yaitu doa dan zikir. Kemudian kitab Taurat ini mengajarkan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Sedangkan kitab Injil di sini mengajarkan manusia untuk membersihkan jiwa dan raga mereka dari kotoran. Kotoran yang dimaksud ini apa? Kotoran yang dimaksud di sini adalah membersihkan sikap yang duniawi seperti itu. Nah, dengan kata lain, manusia diajarkan untuk bersikap zuhud, yaitu tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Jadi teman-teman, sebagai umat Islam, kita tuh wajib percaya bahwasanya kitab Injil ini adalah kitab dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Al-Quran ini menurut bahasa artinya bacaan, sedangkan menurut istilah artinya kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya bernilaikan ibadah. Adapun isi pokok dalam Al-Quran, yang pertama itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridho Allah. Yang ketiga, janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan dan ancaman berupa siksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Yang keempat, hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia baik untuk kepentingan dunia maupun di akhirat. Yang kelima, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini dijadikan iktibar dan suri teladan bagi umat setelahnya. Adapun keistimewaan Al-Quran dan kelebihannya, yang pertama itu Al-Quran terjaga keutuhan dan kemurniannya. Kemudian yang kedua, membacanya bernilaikan ibadah. Yang ketiga, Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Kemudian yang kelima, Al-Quran ini sebagai obat penawar hati. Nah, di sini ada juga fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, fungsi dan tujuannya itu adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar hidupnya selamat di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain, diantaranya pertama itu ada Alkitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Adz-Dzikri, yang keempat ada Al-Huda, yang kelima ada An-Nur, dan yang keenam ada Al-Bayyinah. Lanjut kepada poin yang terakhir, yaitu yang D, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, adapun hikmahnya, alhamdulillah pembelajaran kita di bab 1 pada minggu ini sudah selesai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan dalam saya menjelaskan tutur kata saya ada yang salah atau yang keliru, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi untuk teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton pembelajaran saya di bab 1 ini. Nah, tetap pantau terus ya channel ini. Kemudian akhirul kalam saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.